Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Sebuah kisah di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada lautan manusia lewat perantara seekor anjing. Jadi pada waktu itu kisah ini diceritakan, dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kemudian juga pernah diceritakan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Para ulama itu menceritakan bahwasanya pada waktu bangsa Mongol mengekspansi kaum muslimin, terutama di negeri Syam pada waktu itu, disebutkan bahwa salah seorang pembesar Mongol itu akan masuk ke dalam agama Nasrani. Pada waktu itu diceritakan bahwasanya pembesar Mongol ini akan masuk ke dalam agama Nasrani, dan diundanglah manusia untuk hadir pada acara itu. Jadi mungkin acara baptisnya ya, dihadiri oleh sekitar 40.000 manusia pada waktu itu. Jadi pembesar Mongol ini akan dibaptis, akan masuk ke dalam agama Nasrani, dan disaksikan oleh 40.000 manusia pada waktu itu. Disebutkan bahwasanya pembesar Mongol ini mempunyai seekor anjing kesayangannya yang pada waktu itu diikat di sebuah tembok di dekatnya, diikat dengan rantai besi yang sangat kuat. Pada waktu itu maka berpidatolah salah seorang pendeta Nasrani. Dia berpidato di hadapan 40.000 manusia, dan dalam pidatonya dia mencaci maki Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia terus saja mencaci maki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada waktu itu anjing kesayangannya pembesar Mongol ini itu menunjukkan tanda-tanda kemarahannya. Ya, kita tahulah bagaimana anjing itu kemudian tanda-tanda kemarahan seekor anjing. Pada waktu itu anjing ini berusaha untuk melepaskan rantai yang mengikatnya di sebuah tembok itu, rantai besi ya. Akhirnya qadarullah terlepaslah rantai besi yang mengikat seekor anjing itu. Dan pada waktu itu pun sang anjing itu langsung menggigit sang pendeta yang tadi sedang berkhutbah dan mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gigitan yang sangat keras, sehingga gigitan anjing ini sangat sulit untuk dilepaskan. Qadarullah berhasil dilepaskan gigitan anjing tersebut dari sang pendeta itu. Lalu dikatakan kepada sang pendeta, mungkin anjing ini marah karena Anda mencaci maki Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sang pendeta, tidak, itu karena anjing ini sangat waspada, karena anjing ini memang galak. Jadi ketika dia melihat saya bersuara dengan lantang, bersuara dengan keras, kemudian mengangkat tangan dan menggebu-gebu, sehingga dia merasa dia terancam. Akhirnya anjing ini menyerang saya. Itu yang dikatakan oleh sang pendeta. Baiklah, kemudian pada waktu itu diobatilah luka sang pendeta karena bekas gigitan anjing itu. Setelah diobati, kemudian sembuh, membaik, sang pendeta ini berdiri lagi. Dia berkhutbah lagi, dan kembali lagi dalam khutbahnya dia mencaci maki Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada saat itu dia terus mencaci maki Nabi, dia terus menghina Nabi. Dan untuk kedua kalinya anjing ini tadi setelah dia terlepas ikatan rantai besi yang pertama itu, dia diikat kembali oleh rantai besi yang baru. Ini rantai yang kedua, rantai besi yang kedua dia diikat kembali. Ketika anjing ini menyaksikan
bagaimana si pendeta itu menghina dan mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kembali lagi si anjing ini menunjukkan tanda-tanda kemarahannya, dan kali ini rantai besi itu pun kembali terlepas, dan pada saat itu juga sang anjing itu menerkam dan menggigit tepat di leher sang pendeta tadi, sang pendeta yang tengah mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang anjing itu menggigit di bagian leher si pendeta tadi. Digigitlah si pendeta itu sampai kemudian disebutkan dalam kisahnya sang pendeta itu sampai mati karena saking mematikannya gigitan anjing itu. Lalu ketika manusia menyaksikan kejadian ini, apa yang terjadi? Subhanallah, hidayah dari Allah. 40.000 manusia yang hadir pada acara tersebut masuk Islam pada saat itu juga. Ya, inilah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Para ulama ini menceritakan bahwasanya ketika 40.000 manusia pada waktu itu, lautan manusia pada waktu itu menyaksikan kejadian ini, maka mereka masuk Islam seketika pada saat itu juga. Ini merupakan sebuah catatan sejarah yang subhanallah, masya Allah. Hidayah itu tidak bisa kita sangka-sangka dari mana datangnya. Hanya karena mereka melihat bagaimana pembelaan dari sang anjing tadi, si anjing tadi, pembelaannya ketika dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki dan dihina, kemudian dia menggigit orang yang mencaci maki dan menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena melihat tingkah laku anjing tadi, 40.000 manusia yang hadir pada saat itu pun masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga dan sebuah kisah yang penuh dengan hikmah, bahwasanya ketika manusia tidak ada yang mampu untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul dihina, ketika Rasul dicaci maki, maka pada saat itu juga Allah Subhanahu Wa Taala turun tangan langsung untuk membela nabinya, turun tangan langsung untuk membela Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Berbagai macam cara, dan salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala punya banyak makhluk yang kemudian itu Allah takdirkan dan Allah gerakkan untuk membela sang Nabi dan sang Rasul tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.